Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini anak-anakku sekalian di rumah kita dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam pertolongan Allah. Apakah anak-anakku sekalian di rumah sudah bangun pagi? Ayo bangun pagi untuk segera sebentar olahraga. Kemudian setelah itu makan sehat 45 sempurna, minum susu. Kemudian sesering mungkin membasuh tangan untuk menghindari dari penyebaran virus corona. Walaupun insya Allah kita telah berada pada posisi aman di rumah, tetapi usaha preventif itu perlu terus ditingkatkan. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, melanjutkan kegiatan pembelajaran yang kemarin, pagi ini Pak Ali insya Allah akan menjelaskan tentang bagaimana ketampakan alam. Kenampakan alam yang biasa kita sebut sebagai bentang alam itu adalah keadaan alam di negara kita. Seperti apa? Nah, perhatikan di sini gambar pada layar, tampak orang-orang sedang menanam padi, benih padi ya. Nah, kemudian gambar berikutnya ada 4 gambar kenampakan alam yang berbeda. Yang pertama, ketampakan alam di perairan ya, di perairan, di sungai, kemudian kenampakan alam lain laut, pantai, ada kenampakan alam di perkotaan dan di pedesaan. Nah, Bapak sekali lagi diulangi bahwa ketampakan alam itu adalah biasa kita sebut dengan bentang alam. Bentang alam di negara kita itu sangat beragam. Mulai daerah yang dataran tinggi, ada pegunungan, ya ada gunung, sampai dataran rendah. Di situ ada lembah yang curam. Kemudian ada yang namanya pantai, ada danau, ada sungai, ada samudra, ada kepulauan, dan ada hutan ya. Itu namanya kenampakan alam. Kenampakan alam ada yang alami, ada yang buatan. Yang buatan seperti apa? Itu ada bendungan yang besar. Kemudian ada toko-toko atau apartemen yang tinggi. Nah, segala sesuatu yang membentang di alam ini itu disebut sebagai ketampakan alam atau bentang alam. Nah, pada kenampakan alam ini, anak-anakku sekalian, kalian akan dapat tugas untuk mencari ketampakan alam di wilayah perairan 2, kemudian di wilayah daratan 2. Apa contohnya, Pak? Begini, misalnya kenampakan di perairan, kalian dapat mencari gambar laut, gambar samudra, gambar danau, gambar sungai, dan lain sebagainya. Nah, gambar itu kemudian digunting, setelah digunting tempel ke buku. Nah, kemudian setelah ditempel ke buku, ditulis, dicatat. Misalnya ketampakan alam danau. Ciri-cirinya danau. Danau berada di tengah daratan yang mencekung berisi air. Itu danau. Ketampakan alam sungai. Misalnya sungai itu ciri-cirinya ada hulu, ada hilir, mengalir ke hulu sampai ke muara bertemu di laut. Itu sungai dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, itu kenampakan alam yang ada di darat. Misalnya pegunungan. Ciri-cirinya apa? Pegunungan adalah dataran tinggi ya, dataran tinggi. Di sana banyak tumbuh-tumbuhan yang tumbuh subur. Nah, kemudian yang ketiga, kenampakan apa? Air terjun. Kenampakan misalnya kenampakan kota. Ciri-cirinya apa? Ternyata di kota itu banyak bangunan yang tinggi-tinggi, bangunan yang bagus. Kemudian banyak mobil dan lain sebagainya. Jadi gambar itu mencari dua-dua. Ketampakan di air perairan itu 2 gambar, ketampakan di darat itu juga 2 gambar. Di mana memperoleh gambar? Salah satu cara adalah gambar itu diperoleh dari foto langsung. Jadi anak-anakku sekalian keluar rumah memfoto keadaan sekitar. Berarti sudah dapat gambar 1. Misalnya yang ada di pedesaan, di Lenteng,
desa lain ya, di foto pematang sawah. Nah, itu ketampakan alam di darat, ada bentangan sawah, itu sangat indah sekali. Itu di foto, kemudian fotonya di print, setelah print tempelkan ke buku. Kemudian yang ada di kota, foto ketampakan alam di kota, kemudian di print, tempel ke buku. Setelah ditempel ke buku, dijelaskan ciri-cirinya seperti bagan disebut atau seperti tabel yang tampak pada layar. Bagaimana cara lain? Cara lain adalah mengambil gambar di internet atau di surat kabar atau di koran, digunting, ditempel. Kemudian setelah digunting, ditempel, anak-anakku sekalian juga menjelaskan ciri-cirinya seperti pada tabel berikut. Nah, perlu perhatian ibu bapak sekalian, tugas itu yang difoto. Jadi tugas mengerjakan yang ditempel, kemudian difoto dengan baik. Fotonya dikirim di grup WA kita. Kenapa harus baik? Karena keseluruhan karya anak-anak, keseluruhan tugas anak-anak akan dikumpulkan kembali jadi satu, kemudian akan dinaikkan ke YouTube agar disimpan abadi di sana. Nah, makanya proses memfotonya juga harus bagus, pengerjaannya juga harus baik. Itu yang pertama. Kemudian tugas yang kedua anak-anakku sekalian, nah kalian diminta bikin iklan ya. Iklan kalian bikin tentang air. Misalnya air bersih, air ledeng, kemudian termos air yang cantik, kemudian lemari es penyimpan air. Nah, membuat iklan ya. Membuat iklan. Iklannya seperti apa? Kemudian iklan digambar. Digambar, bukan menggunting lagi. Jadi iklan itu digambar di buku gambar. Kemudian setelah iklan digambar di buku gambar, dipotong, ditempel ke buku tulis. Atau digambar langsung di buku tulis. Kemudian di bawahnya dijelaskan isi iklannya itu apa. Nah, saya kira demikian dua tugas hari ini yang cukup mudah. Mudah-mudahan bisa terus belajar di rumah. Jangan lupa insya Allah ada perpanjangan dari pemerintah. Kita belajar di rumah sampai tanggal 22. Mudah-mudahan virus corona ini segera lenyap dari bumi Indonesia dan kita tetap sehat semuanya. Demikian anak-anak kegiatan pembelajaran hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pak Ali akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.